Nama saya Rani Suprihatin, alamat saya Wetan Kali, RT 4 RW 2 Girilayu Matesih Karanganyar. Awal kerja dulu itu 3 tahun di pabrik batik Laweyan di Putra Laweyan itu punyanya Pak Gunawan. Nah itu di situ 3 tahun dia itu cuma nyanting sama nyanting tok, tapi nggak bisa warna lain-lain itu nggak bisa, jadi cuma pewarnaan sama lain-lain proses itu nggak tahu, jadi tahunya cuma nyanting aja. Itu baru mulai berkembang apa jenis merintis nggak merintis juga nggak sih Pak, lebih ke mana ya, kayak menemukan diri sendiri gitu loh. Iya. Dari situ diajak temen Mbak ikut lomba batik gitu, diajak lomba batik, oh enggak Bu siap kayak gitu. Akhirnya lomba tahun 2015 itu pas proses. Akhirnya kan dari situ saya tahu warna ini ke sini, warna ini ke sini, diarahkan gitu. Alhamdulillah dapat juara 3. Tahun 2016 diajak lomba lagi, itu dapat juara 1, lanjut ke tingkat nasional dapat harapan 2. Waktu itu belum berprofesi sebagai pembatik ya? Sudah pembatiknya, Sudah. tapi belum ke proses keseluruhan, belum dikomersialkan gitu? Belum, jadi masih nyari buruh lah ibaratnya. Habis itu 2016 habis ikut lomba itu kayak punya keinginan pengen bikin usaha tapi batik gitu, bisa nggak ya gitu. Akhirnya ya sering jalannya waktu, terus ada teman lama datang ke sini sampai nipu bawa kain keluar, dah biasa ya, awal usaha mesti seperti itu. Berapa kan itu banyak itu, 1 bulan itu dibawa pergi, katanya mau Mbak nanti usaha bareng awalnya gitu. Oh enggak Pak, saya bilang. Tadi kan sudah jadi atau masih mentah itu? Mentah. Masih mentah. Katanya mau diproseskan dibantu, tapi kok ya bablas gitu. Akhirnya ya sudah, dari situ masih ketipu lagi 16 juta sama anak muda ya, kayak mungkin terhipnotis atau apa ya, pokoknya langsung gitu aja lah ya. Sudahlah itu mungkin caranya gitu loh buat ini ya, dibanting dulu pokoknya habis-habisan ya. Habis itu saya bilang atau sama ibunya yang ngajak membantu, saya pengen usaha ini, saya bilang gitu. Pelan-pelan bikin kain rusak nggak bisa, udah bikin kain punya stok nggak bisa tahun jualinnya kemana. Berarti benar-benar mulai pure terjun ke bisnis itu. Betul. Mulai kapan? Sejak kapan? 2017an itu baru mulai. Tapi sebelumnya itu dijawel sama teman saya juga, Mbak ikut pelatihan di Balatkop di Semarang, dan di temen dia kebetulan sama suaminya nggak diizinin, saya diajak ke situ. Itu pewarnaan dari segi warna apa lah di situ mulai diasah di situ, terus manajemen pemasaran itu pelatihan di Balatkop gitu. Terus bikin kayak Instagram, kalau Facebook kayaknya udah lama sih, tapi yang lebih ke Instagram. Jadi mulai merambah ke digital marketing ya? Udah mulai, tapi ya belum tahu banget itu ya. Pokoknya asal upload ya saat senang dewi lah, jinggo curhat biasanya kalau zaman dulu. Masih inget. Terus akhirnya ini lebih ke kayaknya kok pengennya fokus di rumah, jadi kayak usaha tapi yang fokus di rumah. Carilah klien-klien tapi yang intinya diajak kerja sama dulu. Akhirnya teman-teman dari Salatiga, tapi kok harganya kok ya gini banget gitu.
berapa ya kemarin 100.000 buat satu kali itu udah kembang kempis banget itu. Pokoknya nggak nutup produksi ini. nggak bisa nutup, malah saya tombol, akhirnya saya batalin kontrak dari sana. Nggak bisa, soalnya SDM dari sini itu udah tinggi. Terus awalnya juga dari nama itu awalnya Reni Batik Girilayu. Terus sama teman juga sempat ditegur, Mbak jangan pakai brand ini deh, kayaknya terlalu ini mahal gitu, coba deh cari nama gitu. Akhirnya gantilah nama itu jadi Batik Tresno Dharma. Ya cuman sekitar sini lebih kenalnya sih lebih Mbak Reni Batik. Kembali ke awal sih. Akhirnya kita ya udahlah, kita jalin-jalin, pasang iklan di IG, pasang ini, alhamdulillah udah mulai jalan pelan-pelan sekarang. Mama nekuni bidang usaha batik tulis ya ini ya. Tulis Batik tulis ini kendala-kendala yang paling sering dihadapi apa? kegagalan Kegagalan. proses Dari proses pewarnaan. proses canting warna. Kalau kita udah sekali gagal, jadi batik itu kayak perjodohan sih menurut saya. Karena Oke. gini, dari awal dia itu udah ada kendala, pasti seterusnya akan ada kendala, dan pasti dia nggak akan laku, rusak pasti. Pengaruh mood juga. Pengaruh mood, tergantung mood anak-anak juga sih kalau saya. Oh, iya. Jadi anak-anak itu harus pagi itu harus fresh mood. Ayo ini kayak ada yang merengut gitu toh. Iya. Jalan dulu nek ampo. Berarti permasalahan pribadi nggak boleh ada ya Boleh, ketika harus bekerja. konsentrasi. Sampai ada teman saya yang di sini, dia moodnya juga lagi berantakan, nyorek salah beberapa kain, tegur pulang, polisi terus balik, nek wis tenang, saya bilang gitu. Jadi memang batik itu menurut saya memang dari hati dan lebih ke berjodoh. Oh, iya. Ibarat sutra, ini sutra dari awal itu udah ada kendala. Itu udah feeling ini pasti dia nggak mau diproses, dan itu benar. Terakhir proses dia mumet. Dan sutra itu harganya satu kain aja udah 600.000, Iya. polosan belum prosesnya. Ya udah, terus biasa tak apa-apa, kita udah sering ngalamin ini. Kalau batik dari awal udah kendala, istirahat. Bilang gitu. Dari proses awal misalnya untuk desain sendiri ada kesulitan enggak ini? Desain alhamdulillah enggak, Enggak ada, karena ya. hobinya tersalur di situ, moodnya juga tersalur di situ. Apalagi kalau pas lagi sedih, itu biasanya Muncul gambarnya muncul apa dah? gambar jadilah uang. Gitu ya. Dimanfaatkan ya. Iya, iya. Momen sedihnya itu sekarang dimanfaatkan. Cuman ya kita nggak mau lah sedih terus. Iya. Terus kendala-kendala yang lain selain itu tadi ada enggak? Kendala yang lain mungkin SDM. SDM. SDM itu masih harus di ini sih, kayak pewarnaan itu. Jadi kok nyampe iklan ya Pak. Jadi kalau pewarnaan itu lebih ke cantingan yang nggak bisa, misalkan harus tumbus, harus gatuk, jadi harus pembatik ini harus tahu. Oh iya. Pembatik itu harus tahu gini, punyanya Mbak Reni itu nggak bisa di batik ibaratnya diterusi, jadi harus sekali proses itu sekali jadi. Jadi ibaratnya canting yang nempel di kain nggak boleh diangkat gitu ya? Ya enggak juga sih, maksudnya itu biar kayak nyambung. Nyambung. Sama belakangnya itu juga harus benar-benar tembus. Kalau nggak tembus itu nggak bisa diwarna. Oh. Itu juga ngaruh juga, kalau udah ketemu batik kayak gitu anak-anak moodnya juga hilang. Mbak, ini baleni gitu. Baik. Untuk pemasaran ada kendala enggak ini? Pemasaran lebih ke stok sebenarnya. Kalau pemasaran alhamdulillah sudah jalan.
pinginnya itu live ini live itu, semua itu udah ada niat pengen, tapi kita lebih stoknya belum ada. Alhamdulillah jalannya ke pesanan semua. Berarti semua ini harus pre-order dulu ya, request gitu ya. Betul, harus request dulu, pre-order dulu, makanya bisa disebut juga butuhnya premium karena nggak ada yang lembarin. Berarti sekali keluar motif itu nggak akan keluar lagi? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak, kecuali kalau ada yang mau saya punya motif ini terus dia mau Mbak, tapi ngapunten, saya bilang ngapunten ini sudah pernah diproduksi, mau dirubah enggak rubah Mbak, dikit desain atau latarnya nanti udah beda gitu. Cara mempersiapkan SDM-nya supaya nanti bisa berkembang jenengan ada program seperti apa? Kalau itu sepertinya belum Ya. berpikir ke situ, soalnya ini masih Mengalir begitu saja. masih mengalir aja, anak-anak juga moodnya baik, itu juga alhamdulillah. Pembatikku lancar, itu sudah alhamdulillah, dia sudah, yang penting pembatik itu sudah mengikuti trennya sini, itu udah alhamdulillah banget. Kadang gini Pak, cecek itu kan identik dengan lembut. Iya. Lembut ketemu di sini ceceknya itu gede-gede, di dalam satu canting pakai canting kelowong, dia balik ke sini, Mbak ini canting tak bajut lembut, katanya nggak teguh. Akhirnya gini, nggak bisa Bu, ceceknya saya nggak mau, saya maunya ceceknya ini dari canting kelowongnya jenengan, soalnya ini nanti diwarna sekian terus dari bagian terusan, bagian baliknya lah Bu, ini harus kato, harus ini, yang penting Mbak itu udah tahu sampai konsep ke situ dulu sih. Jadi lebih ke ini ya, ke mengandalkan perasaan juga itu ya, Pak. Betul banget. Dan ini sih lebih kayak ke ya mengalir, terus mereka itu juga yang pasti harus tahu itu dulu sih, ini harus kesini terus sampai Mbak punyanya Bu itu nggak sampai segininya loh gini. Udah, kalau sugan saya manderek, mau buat tembok cocok lembut saya seneng. Kalau sugan itu yang pakai sulit. Oh iya. Ya, itu sugan itu mau dia tembus nggak tembus itu kan harus diterusi. Ini enggak, ini harus full warna, jadi warna nggak bisa keluar ini. Kapasitas produksinya per harinya Kalau per berapa? hari nggak bisa ngitung sih, soalnya kan kalau nyanting itu dibawa pulang ibu-ibu. Oh gitu. Ya, kalau nyanting itu dibawa pulang ibu-ibu. Cuman kalau warna di sini itu sehari 3 kain, itu pun kalau panas. Oh, iya. Tapi kalau hujan maksimal kan cuma 2 atau 1. Berarti selama ini juga menggandeng warga sekitar ya. Iya. Selain ada yang stay di tempat sini, di rumah untuk proses itu ya. Ya, jadi harus menggandeng karena ibu-ibu sini kan buat sambil. Oh Cuman gitu. kalau saya mau bilang sambil, saya sudah enggak. Jadi harus kebutuhan pokok. Karena gini, kalau yang pesan Mbak pesan 10 kain dalam waktu sekian harus jadi, otomatis mereka juga akan mikir Mbak ini kebut-kebutan, ayo kasih. Oh, gitu ya. Jadi mereka tuh udah tahu Mbak tindangnya enggak, iya. Udah, jadi kalau mereka udah kode gini, Mbak tindangnya enggak, iya Bu, tanggal sekian kirim. Oh. Sampai saat ini pemesan-pemesan itu dari mana saja? Ini sudah keluar Jawa, Oh, sudah begitu. dari Indonesia, sudah hampir 8. Berarti untuk motif-motif yang ada itu bukan motif dari sini saja ya? Jadi kita lebih ke customer. Gitu. Customer maunya misalkan motif Palembang itu kan ada jembatan Iya. Madu itu kan, nah, itu Palembang itu jembatan Ampera. Ampera itu nanti dibuat jembatan Ampera. Identitasnya. Terus nanti di khas bunga di sana itu apa? Ya kita harus mengembangkan. Jadi untuk desain gitu. kita juga harus mengikuti sama pemesan juga. Misalkan motif Sulawesi, nyari dulu lah di Google gitu. Terus nanti iya. baru oh ini gini, nanti diolah jadi batik. Berarti batik itu cenderung ke alam ya, lukisan alam gitu ya. Lukisan alam betul, lebih ke identitas. Identitasnya alam itu sendiri. Termasuk flora gitu. Flora, Ada? fauna, hewan itu juga Iya. sama. Kalau banyak itu lebih kayak berita itu enggak sih yang keluar Oh, iya. gitu, kayak tamengnya gitu. Itu burung khas di Kalimantan itu juga jadi khasnya
Jadi motif batik juga ya. Ya kalau Solo itu kan Sogan, Sidoluhur, Sidomukti, gitu. Parang. Jogja, Solo, Jogja itu masih kenal banget. Alhamdulillah di sini udah mulai lewat jembatan kemana-mana. Iya. Iya. Harga cantik itu kan kalau sini kan murah. Oh, Itu pasti ada tak kasih lebih juga. oh Tapi iya. dia nggak tahu. Mungkin itu cara saya aja sih. Oh iya. Lebih ya saya lebih sini tuh lebih lega, lebih enak dan ngejalanin juga enak gitu Oh aja. iya. Lebih ini mudah membukakan pintu-pintu rezekinya juga. Dan itu juga alhamdulillah banget itu dengan cara sedemikian kita anak-anak juga cak nyeblak. Ayo sore-sore gitu tak keluar. Oh iya. Makan bareng. Iya, kalau nggak gitu kan kita ngomong mbak bilang gitu. Tapi mbak mau pengen coba ya saya mau cari atas gitu aja. Mungkin dengan cara itu ditolong juga memikirkan. Jadi lebih nggak awal ya kita lebih enak. Oke, ya. Baik Mbak Reni, untuk sementara perjumpaan kita sampai di sini dulu. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu lagi dan ini bisa memotivasi para pemirsa channel ini. Semoga membawa manfaat. Amin, 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 amin. Motivasinya lebih ke murid-murid budaya. Kalau bukan kita lagi siapa? Kalau khususnya di bidang batik, karena batik sudah diakui oleh pihak luar Indonesia. Kita tidak usah menyebutkan itu di mana. Cuman kalau kita sebagai penerus bangsa ini tidak bisa belajar tentang batik, kita tidak akan tahu batik itu akan bertahan sampai kapan.